Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di Halo, sini gua Ovi Putrianisa Lubis sama 4 temen gua yang lain. Coba dong kenalin diri kalian. Halo, nama gue Dia Zafira. halo, nama gue Surya Revi Fadilah. Nama gue Muhammad Yofi Gustaf. Nama gue Sahla Zulfika. Oke, BTW gimana nih guys kabarnya selama pandemi dan corona ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, semoga kita selalu sehat dan dijaga kesehatannya ya. Amin. Amin, amin, amin. Nanya-nanya kabarnya segitu aja kali ya. Kita bahas yang lebih seru aja dibandingkan corona-corona mulu nih. Sebelumnya gue di sini mau sharing-sharing aja sama kalian. Kalau dilihat dari umur kita yang udah mau memasuki kepala 2, ternyata masih banyak banget teman-teman kita yang seumuran kita yang masih belum tahu pentingnya apa itu memulai dan melakukan percakapan. Nah, apalagi masih dalam masa pandemi gini kan, di lockdown semua. Jadi kita cuman bisa melakukan percakapan sama orang-orang terdekat doang, kayak keluarga, adik kakak, orang tua gitu. Bener nggak? Iya, benar banget. Ya benar. Cuman ternyata masih banyak juga orang-orang yang bahkan hampir nggak pernah ngobrol sama keluarga mereka, orang terdekat mereka. Nah, menurut lu gimana tuh, Vi? Coba kasih pendapat singkat dong tentang masalah itu. Menurut gue ya, komunikasi itu sih sebenarnya hal yang paling penting ya di dunia ini. Dengan komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, apalagi terutama yang paling penting itu dengan keluarga sih sebenarnya. Dengan pandemi ini sebenarnya ada keuntungannya. Kita bisa berkomunikasi atau lebih dekat lagi berhubungan dengan keluarga kita gitu. Nah, gue setuju banget tuh. Dan gue juga mau nambahin, sebenarnya itu komunikasi dengan keluarga itu bisa ngelatih kita buat komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Seenggaknya kalau misalnya kita ngelakuin hal yang salah atau ada ucapannya kita mungkin salah, keluarga itu lebih enak negor kitanya ketimbang orang lain gitu. Benar juga. Gue juga setuju sama pernyataan Avi tentang menjadi lebih dekat sama keluarga. Tapi nggak semua anggota dalam satu keluarga, apalagi dalam Indonesia yang negaranya emang luas banget ini kan, pasti nggak semuanya sama dong. Kalau misalkan mereka itu tipe orang yang susah berkomunikasi, pasti udah beda lagi dong urusannya. Mungkin mereka akan kesusahan juga interaksi sama keluarga dekat dan bahkan sama orang asing gitu kan. Kalau gitu gimana tuh solusinya? Untuk orang-orang yang tahu bahwa diri mereka adalah tipe yang susah memulai percakapan, menurut gue sih banyak banget tips-tipsnya. Mulai dari sederhana seperti melatih diri untuk bersosialisasi. Memang sih bersosialisasi bukan hal yang mudah bagi sebagian orang, tapi dengan sering melakukan sosialisasi, kemampuan berbicara dapat terbentuk dari karakter sehari-hari dan pengaruh lingkungan sekitar. Mumpung lagi ngomongin tips nih, ternyata profesional speaker seperti Mario Teguh dan Mary Riana itu punya skill mendasar dalam memulai percakapan. Ada 3 tahap. Yang pertama itu open the conversation, jadi kita harus inisiatif membuka percakapan sendiri. Yang kedua itu keep the conversation going. Itu kita harus memilih kata-kata yang bagus agar nyambung dengan lawan bicara kita. Yang terakhir itu mengakhiri percakapan. Tapi kalau lagi di luar atau kendaraan umum gitu, kayaknya sih nggak perlu ya nerapin basic skill itu kan. Karena kan kita nggak akan ngobrol juga sama orang-orang lain, karena nggak penting juga. Gue juga pribadi sih emang nggak mau juga ngomong sama orang asing, karena ya nggak penting dan nggak perlu, ya kan? Gua kurang setuju tuh sama pendapat lo. Itu kan namanya juga basic skill. Kalau kita nggak nerapin basic skill itu karena cuman mereka itu orang asing, sampai kapanpun kita nggak bisa mulai buat melakukan percakapan sama orang lain. Apalagi kalau misalnya pekerjaan kita itu memaksa kita harus memulai percakapan terlebih dahulu sama misalnya klien atau
ya untuk kerja sama perusahaan lain lah. Kalau misalnya kita nggak memulai nerapin skill itu, mau kapan lagi kita bisa ini gitu. Iya bener banget sih, gue setuju sama Surya. Oh ya, tadi kan Yavi sempat jelasin tentang basic skill. Gue mau nambahin sedikit aja sih, mungkin untuk open the conversation atau memulai percakapan. Ini harus jelas sih, apa yang mau kita bicarakan dengan orang apa namanya lawan bicara kita atau apa kelanjutan percakapannya itu juga harus jelas kan. Terus yang kedua itu ada keep the conversation going. Kita harus jadi pendengar yang baik, pemberi saran, terus jangan takut nanya sih. Terus yang terakhir itu ada exit the conversation ya. Kalau memang kita mau mengakhiri percakapan, bisa dengan kata-kata yang sopan dan nggak menyinggung lawan bicara kita. Dan terus juga kalau untuk masalah berkomunikasi atau berinteraksi sama orang, kita tuh harus tahu keadaan di mana kita sama teman, keluarga, orang yang baru kita kenal, di kendaraan umum gitu, atau di dunia kerja, itu kita harus bisa bedain kan. Jujur nih ya, kalau gue pribadi sih, gue itu termasuk orang yang susah untuk memulai percakapan. Tapi kalau udah ngomong sama temen deket, udah deh, gak bakalan ada ujungnya. Dan kebiasaan buruk yang baru-baru ini gue sadarin tentang diri gue sendiri itu ternyata gue ini suka memutus percakapan orang lain. Namanya juga gak sadar ya kan. Karena kadang pas mereka lagi cerita, tiba-tiba ada cerita di kepala gue yang muncul, jadi ya secara nggak sadar gue omongin apa yang mau gue omongin dan jadinya mutus pembicaraannya mereka. Nah kira-kira ada nggak tuh tips buat ngilangin bad habit itu? Gue yakin bukan cuma lo doang yang mengidap penyakit memutuskan pembicaraan orang lain, karena masih banyak banget orang yang sering melakukan hal tersebut, suka memutus pembicaraan orang lain semaunya. Saran dari gue sih yang pasti kita harus sadar bahwa perbuatan itu termasuk etika yang tidak baik dalam melakukan percakapan. Sebisa mungkin harus menahan diri untuk memutus pembicaraan lawan bicara kita, menghargainya sampai kita tahu benar-benar lawan bicara kita itu end to speaking. Nah, tapi jujur, gue pribadi juga susah sih buat nahan untuk nggak memutus percakapan lawan bicara kita. Apalagi kalau misalnya kita ngobrolin apa yang kita sama-sama suka gitu. Jadi gue pribadi langsung excited buat ngeluarin apa yang gue pikirin gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa nanya tuh gimana ya? Kita juga tahu kok mengubah kebiasaan buruk itu 100 kali lebih susah. Maka dari itu hargai dengan memberi dia kesempatan sampai bicaranya selesai. Memang nggak mudah, apalagi banyak topik yang tiba-tiba muncul di kepala kita. Oh ya, kayaknya emang gue aja sih yang nggak sadar kalau ternyata memutus pembicaraan lawan bicara itu emang nggak baik gitu kan. Terus menurut kalian cara untuk keep the conversation going itu gimana? Karena udah bukan mitos lagi kan, banyak banget di luar sana convo killer, ya nggak? Iya, iya. Maksudnya gimana tuh, Vi? Misalkan gini, kita lagi nunggu untuk giliran konsul gitu kan. Jadi di satu ruangan ini gue menurut pengalaman pribadi ya. Jadi di satu ruangan ini gue sama stranger nih yang gue emang gak kenal dia siapa dan dia gak kenal gue siapa. Nah terus karena emang keadaannya canggung ya kan, dan di situ ada kita berdua doang. Jadi mungkin mau nggak mau dia jadi nyapa gue dan dia jadi nanya-nanya gitu kan. Tapi karena emang gue orang yang nggak bisa keep the conversation going, jadi gue cuman jawab oh ini dosen gue pak ini gitu, materinya ini doang gitu. Pokoknya yaudah jadi nggak seru banget deh. Dan bukannya malah jadi enakan, malah jadi makin canggung ya kan. Dan pasti dia juga ngerasanya jadi nggak nyaman banget. Terus untuk keep the conversation going, ada nggak sih saran lagi menurut kalian? Karena pasti nggak cuma gue doang yang butuh saran ini ya kan? Oh gitu, iya sih emang masih banyak orang yang belum tahu cara gimana mempertahankan percakapan. Dan ternyata keep the conversation going itu ada tekniknya. Yang pertama itu suara harus kedengaran jelas. Kalau suara kita kecil dan nggak jelas itu pasti percakapan akan cepat berakhir soalnya lawan bicara kita nggak tahu apa yang kita bicarakan.
Mantep sih, mantep, mantep, mantep. Itu detail banget, itu detail. Terus gimana tuh? Bukan detail sih, tapi lebih ke mendasar. Terus ada lagi nih yang kedua itu kita harus memilih topik yang kita bicarakan. Nah ini juga harus sesuai dengan lawan bicara kita sesuaikan. Misalkan kalau lagi sama saudara, kerabat, kita bisa bicara soal masalah keluarga. Dan kalau misal pas kasusnya Ovi tadi itu, pas lagi eh, satu ruangan nunggu itu kita bisa tinggal tanya balik apa yang dia tanyakan. Maksudnya nanya balik itu gimana tuh, Vi? Misalnya kan tadi ada yang nanya ke Ovi, dosen lu siapa? Nanti Ovi jawab, terus habis itu tinggal nanya balik lagi ke dia, dosennya dia itu siapa. Oh, iya juga sih ya, benar. Terus itu yang ketiga kita harus bisa ngatur suasana percakapan dan sama kayak yang tadi itu kita juga harus atur sesuai dengan lawan bicara kita. Berarti kalau misalnya kita lagi interview misalnya, suasana yang kita bawa mending lebih baik santai atau serius banget nih? Betul, kita itu harus serius kalau saat interview. Serius dalam artian itu intonasi kita dan ekspresi muka kita itu harus serius dan kata-kata yang kita pakai itu harus baku. Nah, kalau misalnya kita lagi berbicara dengan teman atau keluarga gitu, kita bisa pakai bahasa yang santai, bisa panggil lu gue dan sebagainya. Jadi harus memposisikan yang baiknya ya. Iya. Oke, gue mau balik lagi ya. Balik ke keep the conversation going. Sebenarnya masih ada 2 lagi yang seharusnya kita nerapin, tapi justru malah masih banyak yang nggak tahu juga sih. Yang keempat itu sense of humor. Kalau udah dengar kata humor, berarti pasti kan kalian juga sering kan dengar orang bilang, ya ampun, receh banget gue, gitu kan. Nah, ini tuh juga jadi salah satu teknik untuk keep the conversation going. Maksud dari sense of humor itu, jadi kita sebagai pembicara harus membuat pendengar kita tuh merasa nyaman mendengarkan apa yang kita bicarakan. Bukan hanya memaksa atau mereka tuh mendengarkannya, memaksa mereka untuk mendengarkan kita. Jadi mungkin aja yang bikin Ovi memutus pembicaraan lawan bicaranya itu karena topik yang dibicarakan sama orang tersebut kurang menarik atau malah menyinggung orang lain gitu. Iya benar-benar, kadang itu juga jadi salah satu alasan juga sih. Apalagi kalau mereka cerita dan ngomong tanpa ekspresi dan jadinya malah susah dimengerti kan. Nah, benar. Yang terakhir itu tuh ada teknik terakhir yaitu use the visuals. Jadi saat berbicara dengan orang lain lebih baik kita itu mainin ekspresi kita atau menggunakan mimik wajah kita. Kalau kita nggak bisa berekspresi melalui wajah, kita bisa menjelaskan dengan objek-objek lain. Misalnya saat kita interview atau mengeluarkan ide-ide kita saat rapat atau apa. Kita kan kadang suka tuh susah untuk berbicara atau berbicara tuh susah memberitahu ide kita gimana sih. Kita bisa menggunakan objek lain. Contoh, kita menggunakan kertas, kita gambar ide gue tuh maksudnya kayak gini nih, kayak gini. Nah, itu kan jadi lebih enak, mudah dipahami dengan semua orang kayak gitu. Berarti semuanya kira-kira ada 5 lah ya. Mantep. Gue juga kayaknya harus nerapin juga nih. Oh ya, by the way, kalau dipikir-pikir topik yang kita bahas ini kan effective conversation ya kan? Kira-kira ada nggak sih topik pembahasan kita ini ada kaitannya nggak nih sama kepemimpinan? Udah jelas pasti ada dong. Kan keterampilan dalam komunikasi itu kan hal yang paling dasar seorang pemimpin itu harus punya. Apalagi kita juga bisa menilai pemimpin dari bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain. Benar banget Surya, sebagai pemimpin itu tuh dalam semua karir, kelompok, ataupun apapun itu, komunikasi itu dibutuhkan. Balik lagi ke pertama, gue udah bilang kalau misalnya komunikasi di dunia ini tuh benar-benar dibutuhkan kan, atau interaksi dengan orang lain. Bagaimana berinteraksi mengikuti keadaan juga kan, contoh terhadap pemimpin
dia pemimpin nih terhadap anggota kelompoknya. Bukan mentang-mentang dia pemimpin, dia bisa berkata kasar atau nyuruh-nyuruh aja seenaknya kayak gitu. Enggak, tetap kita memperhatikan tutur kata yang baik, terus tetaplah menjadi pemimpin yang bijak gitu. Oke, kayaknya nih percakapan kita nih mudah banget ya kan, dan easy banget. Tapi emang kita butuh banget nih nerapin semua yang tadi udah kita bahas ya kan. Kayaknya segitu aja kali ya. Makasih kalian semua udah luangin waktu kalian buat sharing-sharing di sini. Kayaknya buat terakhir kalinya ya. Gue Ovi Putrini Salubis. Gue Dia Zafira. Gue Surya Rifki. Gue Muhammad Yafi Gustaf. Gue Sahal Zulfikah. Makasih udah nonton. See you guys. Bye. Jangan lupa jaga kesehatan.